Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian hari ini kita akan membahas tentang bagaimana wudu yang baik, wudu yang benar menurut ahli fikih. Yang kita bahas dalam pembahasan ini dalam kitab Fathul Qorib. Hadirin sekalian, bahwasanya terkadang orang berwudu itu menyepelekan bagaimana cara wudu yang baik, sehingga wudunya tidak sah, otomatis ibadah yang lain pun tidak sah yang membutuhkan wudu. Contohnya sholat kan membutuhkan wudu, ya sholat salah satu syarat sahnya sholat itu ya harus berwudu juga gitu. Jadi kalau wudunya sempurna, ibadah yang lain pun sempurna. Dalam kitab Fathul Qorib ini furudul wudu'i sitatu asya, bahwasanya rukun wudu itu ada 6 ya. Apa itu? Yang pertama an-niat. Nah, niat itu hakikatnya dalam hati ya. Niat berwudu itu dalam hati. Nah, kapan niat itu? Niat itu ketika dibarengi dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan pada wudhu ini adalah membasuh muka. Jadi rukun pertama adalah niat. Nah, rukun yang kedua wudhu adalah membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka, pas membasuh muka, inilah waktu kita niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, niat ini dalam hati ya, ketika dibaca pada waktu membasuh muka. Nah, itu rukun pertama, niat. Yang kedua rukun wudu adalah membasuh muka. Nah, basuhan muka, nah, batasnya mana? Dari tumbuhnya rambut ini ya, sampai ujung telinga ini, lubang telinga, terus sampai sini. Ini adalah muka, ini yang harus dibasuh. Makanya ketika ada ibu-ibu atau perempuan yang pakai jilbab, ya mesti jilbabnya itu jangan sampai menutupi muka. Kan ada jilbab sampai menutupi muka, dibuka dulu jilbabnya. Ketika mau wudu, dibuka jilbabnya, ya agak dibuka supaya ini terbasuh. Batasnya ketika tumbuhnya rambut ini, batasnya sampai ujung telinga ini. Kalau kita garis lurus seperti ini batas muka. Ya, sampai ujung dagu sini. Ya, ini batas muka. Nah, itu yang harus kita basuh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati, niat itu memang dalam hati. Bisa diucapkan dengan bahasa Arab, bisa juga diucapkan dengan bahasa kita karena niat itu dalam hati. Yaitu wudu. Jadi rukun pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka. Nah, ghuslul wajhi, membasuh muka. Nah, rukun wudu yang selanjutnya tadi kan membasuh muka. Rukun wudu yang ketiga ghuslu yadaini ilal marafiqaini ya. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku, sampai sini. Sampai sikutnya dari sini sampai sini membasuh. Nah, yang namanya membasuh bukan ngusap. Ini misal air diusapin di sini, airnya basah diusapin di sini, bukan. Tapi yang namanya membasuh, airnya harus ngalir. Itu namanya membasuh. Jadi membasuh kedua tangan dari tangan kanan terus tangan kiri. Nah, itu rukunnya ya, dari ujung jari ini sampai siku-siku ini ya, itu cara membasuhnya. Air harus ngalir, harus rata. Itu rukun wudu yang ketiga. Rukun wudu yang keempat mashu ba'di ra'si. Yang tadi mah kata-katanya guslu, yang tadi mah membasuh. Yang selanjutnya yang keempat adalah mengusap sebagian kepala.
Yang namanya mengusap, misalnya air, nah ini tangan kita ada air, nah cukup diusap, ya. Tidak dibasuh dengan airnya langsung ke kepala, ya. Yang namanya mengusap ya air ini bisa diusap aja gitu. Beda dengan tadi tangan. Kalau tangan memang airnya harus ngalir gitu, airnya. Ya. Kalau tangan bahasanya goslu, tapi kalau sebagian kepala itu mashul, mashul. Beda dengan tadi, ya. Jadi rukun wudu yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Yang namanya sebagian kepala bisa di sini, basuh dengan air. Di sini, bisa di sini, mana aja. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu sebagian kepala. Sunnah juga seluruh kepala seluruh kepala itu. Tapi yang wajib adalah sebagian kepala. Ya. Kita basuh. Yang bagian mana aja, ya, terserah. Ya, kita nggak dituntut. Umumnya kita itu bagian sini depan. Ya, ngusapnya di depan ini. Nah itu rukun wudu yang keempat. Rukun wudu yang kelima yaitu ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai mata kaki. Jadi kaki, kalau kepala itu hanya mashul, tapi kalau kaki sama dengan yang lain, ya, sama dengan tangan, sama dengan muka, itu harus dibasuh. Jadi kaki itu harus dibasuh sampai mata kaki, ya, sampai mata kaki kita dibasuh. Harus rata, tidak ada penghalang apapun. Apa penghalangnya? Contohnya mungkin kita habis nyisikin ikan, ada kulit ikan di sini, nempel di sini, air itu tidak akan masuk ke kulit kita kalau ada kisik ikan, ya. Atau cat, ya, cat bisa menghalangi daripada air ke kulit kita, tidak sah. Makanya periksa dulu apa yang bisa menghalangi air wudhu ke kulit kita, ya. Mungkin rambut kita dicat, bisa jadi rambut dicat sehingga menghalangi basuhan air wudhu ke rambut, ya. Atau kuku kita dicat, ya, mungkin lagi ngetren kuku dicat, ya, pakai kutek, boleh pakai kutek, tapi kalau mau wudhu dikerik sampai habis, baru wudhu lagi, nanti pakai kutek lagi kan repot, ya. Itu pakai kutek. Tapi kalau kuteknya bisa tembus ke kulit atau ke kuku, airnya itu, ya boleh cari kutek-kutek yang kira-kira bisa tembus ke kuku air itu, ya. Tapi kalau kuteknya dari cat itu tidak bisa tembus, cat air, cat minyak, ya, itu jangan sampai ada penghalang apapun, ya, di bagian anggota wudhu supaya wudhu itu sah. Jadi itu rukun wudhu. Terus yang selanjutnya rukun wudhu yang keenam adalah tertib, artinya harus berurutan. Jangan sampai kita wudhu itu kaki dulu baru tangan, ya, dibulak-balik, itu tidak sah wudhunya. Makanya berurutan itu penting. Jadi itu adalah rukun wudhu. Bagaimana supaya wudhu kita itu sah, ya. Jangan sampai wudhu kita nggak sah, itu tadi tidak mengikuti tuntunan, ya, fikih yang diajarkan oleh ulama-ulama fikih. Salah satu supaya kita mengetahui bagaimana tata cara wudhu, ya, kita jangan langsung mencari dalilnya dari Al-Quran, ya. Untuk mengetahui supaya wudhu kita sempurna, kita lihat ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Ya, ulama, ya, terutama ulama yang membidangi tentang fikih. Jadi mengajarkan kita bagaimana wudhu yang sempurna. Karena kalau kita tidak mengikuti tuntunan itu, maka wudhu kita nggak sempurna. Kalau wudhu kita nggak sempurna, otomatis ibadah yang lain pun tidak sempurna. Nah, ini salah satu bagaimana teknis cara berwudhu dengan baik. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.